Hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, terutama kepada kamu yang sedang memulai usaha, menjalankan UMKM, atau mungkin baru saja mengalami kegagalan dalam berbisnis. Saya tahu rasanya. Perih, melelahkan, kadang membuat kita ingin menyerah, ingin kembali ke zona nyaman. Tapi sebelum kamu benar-benar menutup pintu itu, mari duduk sejenak dan pikirkan kembali. Apakah kamu gagal karena kamu tidak mampu? Atau karena kamu belum belajar cukup banyak? Mari kita mulai dengan fakta sederhana. Semua pebisnis pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, semua. Bahkan mereka yang kini kita anggap sukses besar, mereka juga pernah jatuh, tersungkur, kehilangan uang, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Tapi apa yang membedakan mereka yang akhirnya berhasil dengan mereka yang berhenti di tengah jalan? Mereka belajar dari kesalahan. Mereka tidak lari dari kegagalan. Berikut adalah beberapa kesalahan paling umum yang sering dilakukan oleh para pemula, UMKM, dan pedagang, dan yang penting, cara menghindarinya. 1. Tidak punya perencanaan yang jelas. Banyak orang memulai bisnis hanya bermodal semangat dan mimpi, tapi tanpa rencana. Mereka berpikir, yang penting jalan dulu. Tapi tanpa arah yang jelas, kita justru tersesat lebih cepat. Solusinya, buat rencana sederhana tapi konkret. Apa produk atau jasa yang kamu jual? Siapa target pasar kamu? Bagaimana kamu memasarkan produkmu? Berapa biaya operasional dan target pendapatan? Rencana ini bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kamu bisa mengukur langkahmu secara realistis. 2. Terlalu cepat membesar. Baru jualan laku beberapa kali, langsung buka cabang. Baru dapat untung sedikit, langsung beli peralatan mahal. Ini kesalahan yang sangat umum. Solusinya, bertumbuh itu penting, tapi bertumbuh secara sehat jauh lebih penting. Fokuslah pada stabilitas, bukan sekadar ekspansi cepat. Uji pasar, bangun pelanggan setia, dan simpan sebagian keuntungan untuk dana darurat bisnis. 3. Tidak mengenal pelanggan. Kita sering menjual apa yang kita suka, bukan apa yang dibutuhkan pasar. Akibatnya, produk tidak laku dan kita bingung kenapa. Solusinya, dengarkan pelanggan. Jangan hanya berjualan, berinteraksilah. Lakukan riset sederhana, tanya mereka apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, dan bagaimana kamu bisa jadi solusi untuk mereka. 4. Takut menetapkan harga yang wajar. Banyak pengusaha pemula yang takut memasang harga sesuai nilai. Mereka khawatir kehilangan pelanggan jika terlalu mahal. Akhirnya mereka banting harga dan justru merusak margin keuntungan. Solusinya, harga harus adil untuk pelanggan dan untuk bisnismu. Tentukan harga berdasarkan biaya produksi, kualitas produk, dan nilai tambah yang kamu tawarkan. Jika produkmu berkualitas, orang akan membayar harga yang pantas. 5. Tidak mengelola keuangan dengan disiplin. Ini mungkin kesalahan terbesar yang menyebabkan banyak bisnis kecil tutup. Tidak ada pemisahan antara uang pribadi dan uang usaha. Solusinya, buat 2 rekening terpisah, 1 untuk bisnis, 1 untuk pribadi. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Tidak perlu software canggih. Pakai buku tulis atau spreadsheet sederhana pun cukup, asalkan konsisten. 6. Tidak siap gagal. Banyak dari kita berpikir bahwa selama semangat, bisnis pasti berhasil. Padahal kenyataannya, semangat saja tidak cukup. Kesiapan mental untuk menghadapi kegagalan jauh lebih penting. Solusinya, ubah cara pandang terhadap kegagalan. Gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses. Gagal itu guru terbaik. Yang penting adalah, apa pelajaran yang bisa kamu ambil darinya? Bagi kamu yang pernah atau sedang mengalami kegagalan, saya ingin bilang satu hal. Kamu tidak sendiri. Banyak orang pernah di posisimu, dan banyak juga yang bangkit lebih kuat setelah gagal. Bagaimana caranya? Terima rasa sakit. Itu tidak apa-apa merasa kecewa, tidak apa-apa menangis. Itu manusiawi, tapi jangan tinggal di sana terlalu lama. Rasa sakit adalah sinyal bahwa ada yang harus diperbaiki, bukan alasan untuk berhenti. Evaluasi dengan jujur. Tanyakan pada dirimu, apa yang tidak berjalan sesuai rencana? Apakah aku kurang persiapan? Apakah aku terlalu percaya diri? Apakah aku menjalankan bisnis berdasarkan ego, bukan kebutuhan pasar?
Jujur pada diri sendiri memang tidak nyaman, tapi itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kembali ke akar tujuanmu. Tanya dirimu, mengapa aku memulai usaha ini? Apakah karena ingin membantu keluarga? Karena ingin mandiri? Karena ingin memberi dampak? Tujuan yang kuat akan menjadi bahan bakar saat motivasi mulai padam. Bangun ulang dengan ilmu dan kesadaran baru. Setelah kamu tahu apa yang salah, mulailah kembali dengan pengetahuan baru. Baca buku, ikuti pelatihan, bergabunglah dalam komunitas, belajarlah dari mereka yang sudah melalui jalan ini lebih dulu. Bisnis bukan hanya tentang jual beli. Lebih dari itu, bisnis adalah latihan kesabaran, keberanian, dan ketekunan. Berikut adalah fondasi mental yang perlu kamu bangun. Mental, belajar seumur hidup. Dunia bisnis selalu berubah. Kalau kamu berhenti belajar, kamu akan tertinggal. Jadilah orang yang selalu ingin tahu tentang pelangganmu, tentang tren pasar, tentang cara baru berjualan. Fokus pada solusi, bukan masalah. Saat masalah datang, jangan tenggelam dalam keluhan. Latih diri untuk langsung berpikir, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Ini membedakan pengusaha tangguh dari yang menyerah. Konsisten, walau tidak sempurna. Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai. Akibatnya, mereka tidak mulai-mulai. Lebih baik melangkah dengan ketidaksempurnaan daripada tidak melangkah sama sekali. Jangan takut ditolak. Penolakan adalah bagian dari bisnis. Ada orang yang tidak suka produkmu, ada yang tidak percaya padamu. Tidak apa-apa. Fokuslah pada mereka yang membutuhkan dan menghargai apa yang kamu tawarkan. Jangan biarkan kegagalan membuatmu berhenti bermimpi. Jangan biarkan kesalahan membuatmu berhenti mencoba. Kegagalan bukan akhir. Kegagalan adalah awal baru. Bisnismu yang berikutnya bisa jadi jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berhasil. Asal kamu bersedia belajar dari kesalahanmu yang sekarang. Karena sejatinya, sukses bukan milik orang yang tak pernah gagal. Sukses adalah milik mereka yang tidak pernah berhenti bangkit. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap melangkah.